Di episode sebelumnya, akibat dari mengalahkan Phantom Cyclops membuat heboh seluruh orang di bar. Di episode sebelumnya juga, Cray sudah menunjukkan kekuatannya di hadapan Gilbert, Greg, dan juga Ruda. Di mana waktu itu, Cray berhasil menolong mereka, akan tetapi dia tidak tahu arah jalan keluar. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah membuat heboh semua orang, kali ini Cray menunjukkan pusakanya kepada teman-temannya. Saking banyaknya pusakanya, salah satu dari mereka penasaran dengan pusaka yang berbentuk tas. Lalu Cray menjelaskan kalau pusaka tersebut adalah tas ajaib yang bisa menyimpan barang lebih besar dari ukurannya. Akan tetapi pusaka tersebut cuma bisa menyimpan coklat saja. Liz juga mencoba memakai pusaka berbentuk gelang. Entah apa fungsinya gelang itu, namun saat Liz memakainya, dia terjatuh sana-sini. Ternyata pusaka tersebut adalah gelang labirin. Jika seseorang memakai pusaka tersebut, bisa mengacaukan semua indera pemakainya. Luke juga mencoba pusaka pedang terkutuk. Sebelum Cray menjelaskan fungsi dari pedang tersebut, Luke sudah hilang kendali hingga ingin melukai siapapun. Pedang terkutuk sendiri berfungsi membuat penggunanya menjadi gila. Akan tetapi dengan adanya kedua pusaka tersebut, mereka berdua menjadikan pusaka itu untuk latihan. Shin kembali ke Cray yang memimpin jalan untuk kelompok Tino. Sebelumnya perlu kalian tahu, sarang serigala putih adalah labirin yang memiliki bentuk yang sama dan lorong bercabang-cabang. Di tengah perjalanan mereka, saat Cray menoleh ke belakang, semuanya juga ikutan menoleh. Melihat itu, Cray kebingungan hingga menganggap Tino telah membenci dirinya. Mereka yang tidak tahu arah tujuan dari Cray, lantas Gilbert mempertanyakannya kepada Cray. Sebenarnya meskipun tujuannya keluar, akan tetapi Cray sendiri tidak yakin kalau jalan yang ia tuju adalah jalan keluar. Lalu Tino memberitahu bahwasannya dari tadi mereka hanya berjalan menjauh dari pintu keluar. Jika ingin keluar, mereka harus kembali melewati sarang bos barusan. Seketika Cray terkejut dibuatnya. Tak berselang lama, mereka mendapati jalan yang bercabang. Semuanya mengarah ke jalan yang berlawanan dengan Cray. Entah apa yang dilakukan mereka, akan tetapi saat Cray melihat ke arah mereka, ternyata terdapat seseorang yang sudah lemas tidak berdaya. Orang tersebut ternyata kelompok yang dikabarkan hilang kemarin, yang tidak lain adalah Rudolph. Pertolongan pertama dilakukan Ruda dengan memberikan potion untuk mereka. Meski begitu tenaga mereka sudah terkuras habis. Mendengar itu lalu Cray mengeluarkan sesuatu dari dalam tas ajaib. Dengan begitu senang Cray membagikan coklat kepada mereka semua. Melihat itu Tino menganggap Cray adalah seorang dewa. Tidak hanya menyelamatkan mereka, Cray juga menemukan kelompok yang hilang dengan mudah. Saat itu juga Greg, Gilbert, dan juga Ruda heran dengan kelompok Rudolph ternyata bisa dikalahkan oleh Phantom Serigala. Namun Rudolph meluruskan kalau yang telah mengalahkannya bukanlah Phantom Serigala, melainkan satu phantom kecil yang wajahnya tertutupi tengkorak. Seketika semuanya terkejut mendengarnya. Dijelaskan oleh Rudolph, phantom tersebut adalah perwujudan kutukan Silvermoon. Setelah manusia memusnahkan monster serigala, kebencian mereka tumbuh dan menjadi kekuatan yang besar. Misalkan itu bukan perwujudan kutukan Silvermoon, tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu.
Sebelum dirinya memasuki runtuhan ini, dia percaya akan kemampuan dari kelompoknya. Akan tetapi di hadapan Phantom tersebut, kelompok mereka dibuat tidak berdaya. Perbedaan level yang jauh, kemungkinan besar Phantom itu setara dengan 1000 pedang. Kira-kira siapa sih 1000 pedang, guys? Kelompok Dino kembali terkejut mendengarnya. Dijelaskan oleh Cray kalau 1000 pedang merupakan murid dari pedang suci yang mempelajari semua teknik pedang. Bahkan dia bisa mengalahkan musuh apapun dengan pedang kayunya. Ternyata itu adalah teman masa kecilnya Cray sekaligus bagian dari jiwa penduga. Dia bernama Luke Seikol, pemburu berlevel 6 yang memiliki julukan 1000 pedang. Bagi Kay, meski perwujudan kebencian itu kuat, tapi jika dibilang setara dengan Luke itu berlebihan. Dan jika Phantom tersebut memanglah kuat, pasti Luke sudah lama mengalahkannya. Rudolph kembali memberitahu mereka saat dirinya bertarung dengan Phantom tersebut, Phantom itu seperti sedang bermain-main dengan kelompok Rudolph. Dan jika bertemu kembali, Rudolph yakin Phantom tersebut akan membunuh mereka semua. Dengan berpikir lama, Cray akhirnya berencana keluar sebelum Phantom itu menemukan mereka. Akan tetapi kali ini, dia meminta semuanya untuk mematuhi Tino yang telah menjadi ketua kelompok mereka. Singkat cerita, saat mereka hampir sampai di pintu keluar, di sini Rudolph meminta kepada Tino jika kali ini bertemu dengan Phantom itu, dia akan menjadi tumbal untuk keselamatan mereka semua. Namun Tino mencoba menenangkan Rudolph. Dengan adanya Cray, mereka semua akan selamat. Tak berselang lama, mereka semua mendengar suara auman serigala. Kali ini Cray hanya tersisa 6 pusaka keamanan. Dan jika keenamnya telah digunakan, mungkin akan jadi akhir hidupnya. Kemudian sekilas diperlihatkan sosok misterius bertopeng. Kembali ke sisi Cray. Di sini Tino merasakan adanya musuh kuat yang sedang mendekat ke arah mereka. Mendengar itu, Cray langsung memasang badan paling depan. Tidak berselang lama, muncul aura yang sangat mengerikan hingga membuat Ruda sampai ketakutan. Nampak dari kejauhan, terdapat Phantom kutukan yang berjalan mengarah ke mereka. Muncul juga sosok misterius di belakang Phantom itu. Mengira kalau terdapat 2 Phantom kutukan, akan tetapi Cray seperti menyadari sosok misterius tersebut. Dan inilah yang terjadi. Ternyata sosok misterius itu adalah Liz. Semuanya kebingungan dengan kejadian kali ini. Kebingungan mereka, Cray meminta Liz untuk membuka topengnya terlebih dahulu. Meski begitu, mereka semua tidak mengenal Liz. Mengetahui itu, Liz sangat marah kepada mereka semua. Ditambah lagi saat tibanya pulang dari misinya, dia mendapatkan kabar kalau Cray telah menelusuri reruntuhan dan itu membuatnya tambah sedih. Sebelumnya Liz sudah sadar ada kejanggalan di reruntuhan ini. Tapi dia tidak menyangka dengan muridnya sendiri alias Tino tidak bisa mengalahkan Phantom di reruntuhan ini. Sehingga dia sangat marah kepada Tino. Gilbert sempat mencoba menghentikannya, akan tetapi Gilbert langsung dihantam oleh Liz. Meski Tino sudah meminta maaf sambil bersujud berkali-kali, tetap saja Liz mencaci maki Tino habis-habisan. Dari Liz yang emosinya meluap-luap, sekarang malah senang akibat ditenangkan oleh Cray. Tak berselang lama kesenangannya berhenti dikala bangkitnya Phantom yang dihajar oleh dirinya. Melihat itu Liz maju bersiap untuk bertarung. Akan tetapi anak buah Phantom tersebut duluan menembaki Liz. Dan inilah yang terjadi. Seakan-akan waktu terhenti dibuatnya. Semua peluru ditangkap dan dirapikan oleh Liz.
Semua yang melihat kejadian itu terkejut dibuatnya. Namun Liz nampak tidak terima dirinya yang telah diserang menggunakan senjata rendahan. Seakan-akan Phantom itu telah meremehkan dirinya. Oleh karena itu dia sangat murka kepada Phantom tersebut. Akan tetapi lagi dan lagi Tino terkena omelan yang tidak bisa mengalahkan Phantom tersebut. Dengan penuh amarah dia melompat mengarah ke Phantom serigala dan duar. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Phantom terkutuk tanpa basa-basi menyerang Liz dengan pedangnya. Akan tetapi Liz dengan 2 jari saja, Liz bisa menahannya. Kemudian pukulan tendangan Liz berikan kepada Phantom tersebut. Pada akhirnya Phantom tersebut tidaklah berkutik di hadapan Liz. Kay yang melihat itu dengan omongan rudop yang mengatakan Phantom itu selevel dengan Luke, benar saja yang dipikirkan Kay kalau hal itu cumanlah berlebihan. Terlebih lagi Liz merupakan partner berlatihnya Luke. Oleh karena itu, jiwa penduga menjadi kuat akibat mereka berdua. Setelah Liz meluapkan amarahnya kepada Phantom tersebut, saat ini dia telah sedikit lebih tenang. Dia sendiri memiliki kecepatan lebih cepat dari apapun. Bahkan kecepatannya tidak meninggalkan bayangannya. Oleh sebab itu, dia memiliki julukan bayangan terkekang berlevel 6. Setelahnya masalah deruntuhan selesai, di tempat Clan Verstappen kelompok Tino telah berkumpul. Di sini Gilbert memperbolehkan Kay untuk memiliki pedangnya. Dia bertekad akan menjadi kuat seperti Liz. Dan saat itulah Gilbert telah memutuskan akan memulai dari awal bersama kelompok teman lamanya. Mendengar itu mereka bertiga nampak tidak percaya kalau Gilbert bisa melakukannya. Sehingga Tino memberitahu tentang topeng jiwa penduga. Diperlihatkan 6 tahun yang lalu, di mana waktu itu Kay telah salah memesankan topeng untuk teman-temannya. Meski tujuannya supaya terhindar dari serangan yang bisa membutakan, akan tetapi dia lupa membuatkan lubang matanya. Inilah akhir dari Nageki Nobori wa Intasitai. Kira-kira bagaimana nasib Tino setelah dicaci maki oleh Liz? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys.